PPL di Balangan terima kendaraan operasional roda 2. Deklarasi kampanye damai, KPU Balangan dorong pilkada cerdas dan berintegritas. Ratusan siswa Balangan terima beasiswa KBP tahap 2. Kejari dan Pemkab Balangan perkuat sinergi melalui MOU bantuan hukum. Perkades Tebing Tinggi luncurkan gerakan gemar makan ikan dan daging untuk cegah stunting. PJS Bupati Balangan tinjau kesiapan KPU Balangan hadapi Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir, bersama saya Fitri Nadia. Berikut beterbangan selengkapnya. Puluhan penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Balangan mendapatkan fasilitas kendaraan operasional baru berupa kendaraan bermotor roda 2 dari pemerintah Kabupaten Balangan di halaman kantor DKP 3 Paringin Selatan, Senin 23 September 2024. Puluhan penyuluh pertanian lapangan atau PPL di Kabupaten Balangan mendapatkan fasilitas kendaraan operasional baru berupa kendaraan bermotor roda 2 dari pemerintah Kabupaten Balangan. Secara simbolis penyerahan kendaraan tersebut dilakukan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi kepada perwakilan PPL didampingi PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Balangan Muklis di halaman kantor DKP 3 Paringin Selatan, Senin 23 September 2024. Abdul Hadi menyampaikan bahwa penyerahan kendaraan operasional ini bertujuan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan kinerja para penyuluh di lapangan. Kedepan lanjutnya selain penyuluh pertanian, aparatur sipil negara atau ASN, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, para penyuluh yang berstatus tenaga kontrak juga akan mendapatkan kendaraan operasional yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, PLT Kepala DKP 3 Balangan, Muklis turut menyampaikan rasa syukurnya atas tersedianya kendaraan roda 2 bagi 68 penyuluh pertanian yang hadir. Lebih lanjut, Muklis menyampaikan 68 unit kendaraan roda 2 yang diserahkan kali ini diperuntukkan bagi PPL berstatus ASN dan P3K. Muklis juga menegaskan peran penting para penyuluh sebagai ujung tombak dalam sektor pertanian. Menurutnya, para penyuluh berperan dalam setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan keberhasilan program-program pertanian di Balangan. Nadia dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan resmi menggelar deklarasi kampanye damai pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2024, Selasa 24 September 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Balangan resmi menggelar deklarasi kampanye damai pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2024, Selasa 24 September 2024. Diketahui pilkada tahun ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Namun KPU Balangan tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas kampanye yang mendidik, mencerdaskan, dan menyejukkan bagi masyarakat. Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Komisioner KPU Balangan, Wahyudi, Ketua KPU Balangan menekankan bahwa deklarasi kampanye damai bukan hanya untuk mencegah potensi konflik, tetapi juga untuk mengarahkan kampanye agar terbebas dari hoaks, kampanye hitam, dan tindakan negatif lainnya. Lebih lanjut, Wahyudi menuturkan melalui kampanye yang positif, partisipasi masyarakat dalam Pilkada Balangan 2024 dapat meningkat. Untuk itu, Wahyudi kembali mengharapkan dukungan agar partisipasi pada Pilkada 2024 setidaknya dapat bertahan di angka 91% atau bahkan meningkat. Acara deklarasi diakhiri dengan pembacaan naskah deklarasi kampanye damai oleh KPU Balangan
diikuti oleh pasangan calon dan partai pengusung. Setelah itu dilakukan penandatanganan deklarasi oleh pasangan calon, partai pengusung, KPU, Bawaslu, serta jajaran Forkopimda Balangan sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pilkada yang damai dan berkualitas. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 306 siswa dari jenjang SD, MI, SMP, dan MTS di Kabupaten Balangan menerima beasiswa Kartu Balangan Pintar tahap 2 tahun 2023 di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa, 24 September 2024. Sebanyak 306 siswa dari jenjang SD, MI, SMP, dan MTS di Kabupaten Balangan menerima beasiswa Kartu Balangan Pintar atau KBP tahap 2 tahun 2023. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bersama pimpinan PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa 24 September 2024. Acara penyerahan beasiswa turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh pendidikan, seperti pimpinan PT Adaro Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Ketua PGRI, Ketua Dewan Pendidikan, serta orang tua murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Abiji menyampaikan bahwa beasiswa ini merupakan lanjutan dari tahap pertama yang sebelumnya disalurkan. Ya, terima kasih. Jadi penyerahan bantuan hari ini tindak lanjut dari bantuan kami dari Dana APBD kemarin tahun 2023 yang kebetulan dengan sasaran kita tuh masih ada yang tidak tercover. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dengan pihak perusahaan dari Adaro Group, dari BUMA, dari Adaro. Kekurangannya kemarin karena kita melanggar tahun anggaran, akhirnya CSR yang menyelesaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam sambutannya, Abiji juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PT BUMA dan Adaro Group atas kerjasama yang baik dalam mendukung pendidikan di Balangan. Pimpinan PT BUMA, Agus Haryono, menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu fokus utama perusahaan dalam rangka mendukung masyarakat di sekitar area tambang. Kalau dari BUMA memang kita sudah berkomitmen ya dalam program kita di perusahaan, salah satunya itu adalah memajukan masyarakat sekitar ke area tambang gitu, khususnya area ring 1, sehingga khusus di pendidikan ini menjadi komitmen PT BUMA ya untuk bagaimana memastikan adik-adik kita yang saat ini yang harus kita bantu betul-betul landed ke masyarakat yang memang membutuhkan gitu ya. Nadia dan juru kamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan bersama pemerintah Kabupaten Balangan menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di Aula Temanggung Jalil, Kantor Inspektorat Balangan, Selasa, 24 September 2024. Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan bersama pemerintah Kabupaten Balangan menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN, Selasa 24 September 2024. Acara penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Temanggung Jalil, Kantor Inspektorat Balangan, dan dihadiri oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan mengantar Siregar, Kepala SKPD, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Balangan, seluruh SKPD, dan secara khusus kepada Inspektorat yang bertindak sebagai koordinator kegiatan ini. Abdul Hadi berharap perjanjian kerjasama ini bisa mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak di bidang perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga dari kerjasama ini pula diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi Pemkab Balangan di bidang perdata dan TUN. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Mangantar Siregar, menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah preventif dalam menghadapi berbagai masalah hukum di Kabupaten Balangan. Yang kita harapkan MOU ini dari satu sisi adalah sifatnya keperdataan. Di sisi lain, di situ kita ada kewajiban bila Pemda
ataupun dinas minta pendampingan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengadaan ataupun menurut Pak Bupati itu proyek strategis daerah, kita diwajibkan untuk mendampingi dan pengawalan. Kajari Balangan juga berharap agar kerjasama ini dapat mempererat hubungan antara kedua institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Harapan kita itu tadi seperti itu, meminimalisir kebocoran uang daerah itu. Meminimalisir ya, bukan berarti tidak. Karena namanya manusia juga sebagaimana teman-teman juga kan nggak bisa. Kami satu persatu. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka mendukung program penurunan dan pencegahan stunting, Persatuan Kepala Desa Kecamatan Tebing Tinggi menggelar kegiatan launching gerakan Gemar Makan Ikan dan Daging bagi anak-anak TK PAUD se-Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu 25 September 2024. Dalam rangka mendukung program penurunan dan pencegahan stunting, Persatuan Kepala Desa atau Perkades Kecamatan Tebing Tinggi menggelar kegiatan launching gerakan Gemar Makan Ikan dan Daging bagi anak-anak TK PAUD se-Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu 25 September 2024. Acara yang berlangsung di TK PAUD Negeri Ar-Rahman, Desa Sungsum ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tim penggerak PKK Kabupaten Balangan, serta perwakilan dari Kecamatan Tebing Tinggi. Ketua Perkades Tebing Tinggi, Ahmad Effendi mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk memotivasi orang tua agar memberikan makanan bergizi kepada anak-anak mereka. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Desa Sungsum sebagai tuan rumah dan seluruh kepala desa di Kecamatan Tebing Tinggi atas dukungan mereka dalam mensukseskan kegiatan ini. Sebenarnya ini sudah lama kita rencanakan, baru kali ini dapat kita laksanakan, yaitu launching Gemar Makan Ikan dan Daging tadi. Jadi ini tujuannya adalah memotivasi kepada orang tua supaya memberikan anak-anaknya tuh makanan yang bergizi, supaya stunting di Kabupaten Balangan ini cepat berkurang. Nah itu pada tujuan kita untuk Kepala Desa Kecamatan Tebing Tinggi itu. Oke, ucapan untuk tuan rumah diselenggarakannya kegiatan hari ini, Pak. Ucapan terima kasih. Ya, jadi untuk tuan rumah untuk Desa Sungsum pada kami semua Kepala Desa Kecamatan Tebing Tinggi hari itu sangat berterima kasih khususnya kepada Kepala Desa Sungsum karena untuk launching ini ditempatkan khususnya di Desa Sungsum. Nah itu. Sementara itu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, Hakim menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung penuh inisiatif Perkades Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program ini. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa itu mendukung penuh kegiatan pada hari ini, di mana atas inisiatif dari Perkades Kecamatan Tebing Tinggi telah melaksanakan launching Gemar Makan Ikan dan Daging khususnya untuk anak-anak PAUD se-Kecamatan Tebing Tinggi. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya pemberian makanan sehat khususnya Gemar Makan Ikan dan Daging ini bisa menurunkan stunting di Kabupaten Balangan khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi. Hakim menambahkan melalui gerakan ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan ceria, sejalan dengan visi menyongsong generasi emas 2045. Adapun Kepala Sekolah TK PAUD Negeri Ar-Rahman, Rabiatul Adawiyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap program Gemar Makan Ikan dan Daging dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang. Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sebagai tuan rumah di sini dan juga mengucapkan terima kasih karena adanya kegiatan program seperti ini mudah-mudahan akan berlanjut di tahun-tahunnya akan datang. Mudah-mudahan anak-anak akan lebih sehat dan cerdas dengan adanya gerakan Gemar Makan Ikan ini.
Abdul Halim dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Penjabat sementara Bupati Balangan, Taufik Hidayat, melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan yang disambut langsung oleh Ketua KPU Balangan, Ahmad Turjani, beserta jajaran komisioner, Kamis, 26 September 2024. Pejabat sementara atau PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Balangan yang disambut langsung oleh Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani beserta jajaran komisioner Kamis 26 September 2024. Dalam agenda tersebut, PJS Bupati Balangan juga meninjau langsung gudang logistik milik KPU. Ia mengapresiasi kesiapan fasilitas logistik yang dinilainya sangat representatif dan siap untuk menerima berbagai kebutuhan pemilu mendatang. Alhamdulillah di hari pertama kita masuk ke Kabupaten Balangan, kita menyempatkan diri untuk mampir di KPU Kabupaten Balangan untuk melihat secara langsung kesiapan KPU dalam menyongsong pilkada, tepatnya tanggal 27 November yang akan datang. Tadi kami sudah banyak berbicara dengan Ketua KPU juga, dengan para anggotanya, bahwa kesiapan KPU dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Balangan ini sudah terrealisasi ya. Dukungan untuk anggaran juga sudah terrealisasi baik untuk KPU, kemudian Bawaslu dan pengamanan. Kita siap mendukung pelaksanaan Pilkada 2027 ini, 2024 tanggal 27 November yang akan datang itu dengan kesiapan. Tadi saya juga mencoba untuk melihat langsung gudang logistik. Ternyata Kabupaten Balangan, KPU Balangan memiliki gudang logistik yang sangat representatif untuk digunakan dan kita siap untuk menerima logistik pemilu yang akan datang. Di belakang kita ada gedung logistik, tepat di depannya juga ada sarana untuk pengamanan gedung logistik ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita bersiap menghadapi pilkada tanggal 27 November yang akan datang. Gitu. Taufik menambahkan bahwa kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk silaturahmi mengingat dirinya baru pertama kali bertugas di Kabupaten Balangan. Sebagai pejabat yang akan mengawal pelaksanaan pilkada, Taufik mengungkapkan komitmennya untuk fokus pada pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, kepolisian, serta tim pengamanan untuk memastikan proses kampanye dan pilkada 2024 berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Selain itu, ia berharap partisipasi masyarakat dalam pilkada dapat meningkat. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan PJS Bupati mengenai tantangan dan kesiapan menjelang Pilkada 2024. Salah satu isu utama yang dibahas adalah upaya pencegahan kampanye hitam atau black campaign di wilayah Kabupaten Balangan. Tadi kami sudah disampaikan Pak PJ, kita sudah berbincang-bincang masalah tantangan dan yang ada di Balangan khususnya untuk sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, jadi khususnya untuk menghindari black campaign yang ada di Balangan. Mudah-mudahan dengan beliau ada di sini itu menambah spirit kami, menambah semangat kami, menambah kekuatan kita bersama khususnya untuk penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Balangan tahun 2024 ini untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan pilkada nanti. Ahmad Turjani berharap melalui kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antar KPU Balangan dan pemerintah daerah demi penyelenggaraan pilkada yang aman, tertib, dan penuh partisipasi dari masyarakat.
Tim Media Center melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Beterbangan edisi kali ini, saya Fitri Nadia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Beterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.